Saya mewakili Indonesia di SEA Games tahun 71. Adakah Datuk waktu kecil berfikir bahawa Batam ini akan menjadi kota industri? SMP Belaka Padang waktu itu pertama saya masuk, SMP-nya masih partikular, masih swasta. Kononnya Batam itu dulunya ada ganti rugi. Camera! Running! 101, 2, 3, take 2. Action! Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara Batam adalah bicara kota masa depan. Tapi ingat, bila kita bicara masa depan, tentu ada masa lalu. Dan bicara masa lalu, ada satu kata yang mendekati dari kata masa lalu itu, yakni menjadi tua. Dan tua kali ini kita tidak bicara tua dari segi umur, tapi kita bicara kampung tua di Batam dan siapa yang berada di kampung tua. Dan hari ini alhamdulillah saya beruntung karena sosok seorang tokoh kampung tua dapat berbincang di podcast Suara Hardi. Maka saya perkenalkan Datuk Haji Makmur Ismail. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tengok Datuk ini dari kampung tua tapi wajahnya tetap muda. Alhamdulillah. Umur dah berapa Datuk? 7 bulan. 7 bulan? 70. Oh 70. Tahun. Kau 7 bulan kita kenduri. 70 tahun Datuk di Batam. Saya Dan tepatnya di mana? Saya tinggal di Tanjung Uma. Tanjung Uma. Tanjung Uma. Lahir di Tanjung Uma? Lahir di Tanjung Uma, dibesarkan di Tanjung Uma. 70 tahun yang lalu. 70 tahun. Berarti mak bapak pun sebelum itu di Tanjung Uma. Betul sekali. Bermakam di Tanjung Uma? Bermakam di Tanjung Uma. Masya Allah. 70 tahun Batam. Saya tidak membayangkan wajah Datuk, tapi saya ingin membayangkan Tanjung Uma. Apa yang Datuk bisa ceritakan di Tanjung Uma pada saat Datuk masih kecil? Sungguh luar biasa. Apabila bicara 70 tahun yang lalu, atau dengan kata 60 tahun yang lalu lah, yang saya masih ingat. Yang masih ingat, masih ya. budak-budak lah, masih anak-anak. Iya. Itu Tanjung Uma itu kebetulan ada sekolah rakyat namanya. Ya. Sekolah rakyat yang sekarang SD. Salah Di- satu di antaranya di Tanjung Uma itu. Oh, sekarang SD yang di mana itu? SD dekat lapangan bola. Oke. Itu Cikal Bakal, SD yang pertama di Tanjung Uma. Datuk sekolah di situ? Saya sekolah di situ. Iya. Ya. Waktu itu saya masih ingat muridnya cuma 5 orang, 6 orang saja. 5 orang, 6 6 orang? orang saja. Masya Allah. Masya Allah. Apa tak ada orang atau tidak ada yang mau sekolah? Ada orang, tapi waktu itu, ya maksud saya tadi 5 orang, 6 orang itu yang kelas 3 waktu itu. Saya waktu kelas 3, kelas tertinggi sekali yang berada di Tanjung Uma. Kelas 1, kelas 2 ada. Memang waktu itu muridnya tak sampai 100 orang lah. Semuanya kelas 1, kelas 2. Semuanya. Dan kalau kita bicara Tanjung Uma tempoh dulu, banyak hal-hal yang menjadi sesuatu sense of belonging bagi saya. Rasa rindu. Rasa saya rindu. terhadap kampung. Apa yang dirindukan sebenarnya? Yang menjadi kenangan lah. Kenangan saya waktu itu yang sampai saat ini saya lupakan, keakraban di antara warga itu sendiri. Tapi tentu Tanjung Uma waktu itu jauh-jauh jarak rumah dia. Jarak rumahnya 50 meter, sampai 100 meter pun ada. 40 meter, 30 meter. Kalau sekarang 0,5 meter. 0,5 meter. Malah berdempetan. Tapi dengan jarak jauh kenapa ada rindu? Nah justru karena jauh itulah jarang berdekatan, akan rasa sekali datang, itu menimbulkan kerinduan di antara kita sesama masyarakat Tanjung Uma waktu itu. Ciri khas masyarakat pada saat itu, kalau Datuk lihat, waktu Datuk ingat apa? Ciri khas istilahnya di sana sesuatu hal yang menjadi saya sangat terasa sama ini, yaitu silaturahminya. Itu tidak pandang bulu, dah jelas di antara sesama makhluk Islam, tapi malah ada di antara 1, 2, 3 orang yang tinggal di sana yang non Muslim, orang-orang Tionghoa, malah itu menjadi akrab bagi kita.
kalau waktu mereka tahun baru, kita kasih kuih. Kita hari raya, mereka kasih seperti gandum, tepung dan segalanya. Nah, itu saya melihat kerinduan seperti itulah yang sampai saat ini sekarang sudah hilang. Oh, jadi ada gotong royong. Ada gotong royong pada saat itu. Datuk SD di situ. Setelah itu SMP? SMP kat Belakang Padang. Belakang Padang? SMP Belakang Padang waktu itu pertama saya masuk, SMP-nya masih partikelir, masih swasta. Namanya Hang Tuah. Di Belakang Padang? Belakang Padang. Di Tanjung Umur tak ada? Tak ada sama sekali lah. Di Batam secara keseluruhan tak ada juga? Tak ada juga. Jadi ke Belakang Padang waktu itu pakai apa? Sampan, kret. Tapi tinggal di sana lah. Saya tinggal rumah saudara. Di Belakang Padang? Belakang Padang. Balik sekali-sekali lah ke Balik sekali Tanjung lah. Umur. Berarti kawan-kawan di Tanjung Umur pada saat itu yang mau bersekolah dan tamat SD memang berpindah semua ke Belakang Padang. Betul sekali. Dari Belakang Padang Datuk ke mana? Ke Tanjung Pinang lah. Sekolah apa? Sekolah di sana? sana ada SGA. Tahun-tahun 69 dulu. Sekolah Guru atas. atas. Sama dengan SPG lah ya. SPG itu dulu SPG. Jadi memang cita-cita jadi guru. Ya memang gitulah. Karena saya dari guru itu saya ingin jadi atlet. Karena waktu dari guru bisa melanjutkan ke SGO, Sekolah Guru Olahraga. Jadi atlet. Datuk suka olahraga apa? Saya pemain takraw. Betul-betul permainan Melayu. Melayu. Sepak takraw. Saya mewakili Indonesia Oh ya? di SEA Games tahun 71. Allahu Akbar, baru tahu. Tapi kalau lihat postur tinggi dia tuh, Meyakinkan memang. jadi main di tekong atau tukang smash? Saya tukang smash, killer kata orang. Tukang Killer, pembunuh. Pembunuh. Dari SGA itu dikirim menjadi atlet. Ya, kita disaring dulu. Dilihat potensinya. Kebetulan saya masih kecil SD, saya sudah SR masih sudah senang main takraw itu sendiri. Sehingga mudah lah. Waktu itu dikirim ke mana Datuk? Ke Jakarta dulu, diseleksi. Setelah itu masuk pertandingan SEA Games di? SEA Games di Singapura, kemudian ke Malaysia, Oh. kunjungan Mohibah. Bila balik lagi ke Tanjung Umar? Saya balik lagi ke Tanjung Umar tahun 72. 72. 1972. Memegang ijazah SGA. SGA. Jadi jadi guru lah di Tanjung Umar. Tak juga, saya jadi guru di Ibnu Sina, swasta. Oh ya, ngajar di Ibnu Sina. Bukan Ibnu Sina sekarang, kalau dulu Budi Utomo. Oh, yang sekolah pertama Ya, di sekolah- Batam, iya, yang iya, dekat Baloi. Baloi. Dekat Jodoh, dekat Batam Ampar. Oh, dulu situ juga ada. Itu ada. Oh. Jadi setelah jadi guru sampai sekarang jadi guru. Tidak juga lah. Kalau jadi guru sama sekarang, ya maaf cakap ya. Mungkin ya ada seadanya lah. Tapi saya teringat lihat kawan-kawan kerja di perusahaan asing Waktu itu. waktu itu. Maka saya berhenti dari guru, saya bekerja di perusahaan Indonesia dan kemudian saya bekerja di perusahaan Jepang, Taisei. Saya nak balik kilas balik lagi. Adakah Datuk waktu kecil berfikir bahwa Batam ini akan menjadi kota industri? Nah, itulah yang menjadi sesuatu hal yang menjadi pemikiran saya sampai saat ini. Suatu hal yang dicakapkan oleh salah satu sesepuh orang tua kita di Tanjung Umar. Dia cakap bahawa Batam ini akan menjadi kota. Padahal waktu itu tahun-tahun 60-an belum ada apa-apanya. Tapi ada percakapan itu dilontarkan kepada kita, pada masyarakat, bahawa Batam ini akan menjadi kota. Suatu saat Batam akan menjadi kota besar. Suatu saat menjadikan kota besar. Datuk pada saat itu usia berapa kira-kira? SD. SD? Tapi dia ada yang memprediksi. Dia prediksi demikian. Hebat kalau gitu orang Tanjung Umar. Dan ternyata Datuk menyaksikan itu. Ternyata saya menyaksikan sejak dari awal perjalanan proses kepembangunan sampai dengan sekarang. Tanjung Umar, kemudian Batu Ampar yang berdekatan. Yap. Kalau tak salah saya juga Batam bergerak pembangunan dari Batu Ampar. Korek, benar. Datuk menyaksikan itu? Saya menyaksikan tahun 1969 berawal daripada pembangunan kota Batam. Tahun 1970 Bapak Presiden Soeharto datang ke Batu Ampar. Waktu itu kita dipanggil, kebetulan kampung yang berdekatan dengan Batu Ampar adalah Tanjung Umar. Maka masyarakat Tanjung Umar berbondong-bondonglah datang ke
Batu Ampar. Karena jumpa presiden. Karena dia. nak jumpa presiden katanya. Itu. Tapi lebih hebat lagi karena ada dimulainya pembangunan Pembangunan. pelabuhan ya Ya, di Batu Ampar. di Batu Ampar. Setelah itu peranan orang Tanjung Uma terhadap pembangunan Batam apa Datuk? Sungguh luar biasa. Haha. Sungguh luar biasa. Memang waktu itu secara tidak langsung ada sedikit meningkatkan ekonomi orang Tanjung Uma khususnya waktu itu. Dampaknya. Dampaknya. Ha. Karena waktu buat pelabuhan itu orang Tanjung Uma yang banyak bekerja. Kebetulan kerja pelabuhan itu kan kerja orang nelayan juga, kerja laut. Banyaklah orang-orang Tanjung Uma direkrut menjadi tenaga drilling untuk menggali pantai itu oleh dulu perusahaan namanya Ingram Di situ. di situ. Setelah itu Ingram dibeli oleh perusahaan McDermott. Berarti adalah orang Tanjung Uma terbawa sebagai pekerja di situ. Betul sekali. Dan Datuk ikut di situ. Waktu itu kan saya masih sekolah. Oh. Saya setelah tahun 80 baru saya bergabung dengan McDermott. Setelah 80, tadi 70, 10 tahun 10 kemudian. tahun kemudian. Nah, di sana Datuk banyak lama di McDermott. Betul, saya banyak lama di McDermott. Datuk sendiri atau bersama kawan-kawan? Kebetulan, alhamdulillah, saya di McDermott itu ada semacam kepercayaan, trust dari perusahaan McDermott. Jadi saya bawalah kawan-kawan di Tanjung Uma sebagai McDermott pada saat itu bergerak di bidang drilling. Drilling. Buat jaket, buat deck, dan buat platform untuk drilling minyak. Datuk SGA. Itulah yang jadi tanda tanya. Just mark question. Iya, itu. Tapi saya bisa diterima di perusahaan asing ya. Dia tidak melihat latar belakang, background sekolahnya apa. Tapi tidak dites. Anda bisa ini, saya bisa ini. Bisa kebetulan. Saya di situ ditunjuk sebagai estimator. Menghitung berapa budget jaket dan dek yang sekian ribu ton itu sendiri. Dan alhamdulillah dapat saya kerjakan. Dan tentu dalam hal ini banyak teman-teman saya dari orang asing, dari orang Singapura, dan ada juga orang-orang kita Indonesia belakangan. Nah, inilah satu macam sesuatu yang di luar kemampuan saya, tapi itulah takdir Allah. Saya di McDermott itu dipercayakan, kalau di Singapura itu sudahlah boleh katakan seminggu sekali atau malah setahun saya di sana. Di Singapura? Di Singapura. Ditugaskan oleh McDermott. Ditugaskan oleh McDermott untuk mendapatkan sebuah projek yang begitu besar. Speak English sudah tuh? Ay, sikit-sikit boleh lah. Little I can. Cerita little I can. Ada sesuatu hal yang sangat menggeleti hati saya. Ini di lapangan. Orang kita kan waktu dulu maklumlah bahasa Inggris kan ya sedikit-sedikit. Ya. Ada disuruh oleh foreman-nya, orang bule. Dia bilang ini, little to me, dia bilang. Sikit-sikit ke saya. Salary not up dia bilang. Itu sesuatu pengalaman yang dapat saya. Bayangkan begitu. Tapi mereka ngerti. Paham. Mereka mengerti, paham sama sekali. Salary no up. Salary no up. Tapi itulah sedapnya cerita dulu. Sedapnya itu dulu. Selain pengalaman di Singapura, Datuk ke mana saja lagi? Alhamdulillah saya diberi kerjaan ke Malaysia. Kemudian ke Australia. Australia juga. Apa buat kat negeri kanguru tu? Sama halnya karena di Australia kan banyak bikin jaket juga yang besar-besar. Jadi Datuk di sana mengikuti pelatihan tidak, atau bekerja? Dikirim. Tapi dengan manajer, dengan apa semualah. Itu luar biasa. Pada tahun itu ada orang anak Tanjung Uma bisa sampai Australia, bekerja, dikirim dari Indonesia. Orang kampung tua Itu saya kira itu menakjubkan. Kalau begitu Datuk, berapa lama Datuk di McDermott? Saya mulai tahun 79, tahun 2010 saya quit, artinya retire, mengundurkan diri. 2004 saya mengundurkan diri. Kemudian setahun kemudian dipanggil lagi oleh McDermott, oleh manajer baru, dipanggil lagi McDermott. Kemudian saya bilang, saya negosiasilah, kalau gaji up saya boleh lah. Kalau no up tak boleh lah. Tapi dikasih up? Dikasih up. Alhamdulillah. Kerja lagi. Berapa lama setelah itu? Tahun 2005 sampai 2010.
Saya dekat dengan Datuk ini atau mengenal lebih dekat setelah Datuk menjadi ketua Lembaga Adat Melayu. Correct. Datuk sudah berhenti di McDermott waktu itu? Belum. Belum? Masih di Myanmar. Ingat Anda sendiri sebagai bendahara di Lembaga Adat Melayu kan? Iya. Berarti masih di McDermott. Masih Myanmar. Dan alhamdulillah dipercaya, kalau tak salah saya, menjadi ketua Lembaga Adat Melayu yang pertama. Di Kota Batam. Apakah Datuk merasa karena berasal dari kampung tua? Jelas sama sekali, karena di situlah letak sesuatu hal yang menggembirakan. Saya berada di Kampung Tua, kemudian saya dipercayakan sebagai ketua Lembaga Adat Melayu, dan tentu di Kampung Tua inilah cikal bakal daripada adat-adat Melayu. Jadi sendirinya ada kebersamaan, seiring dan sejalan lah. Cikal bakal dan masih dipertahankan. Masih dipertahankan. Jadi satu kemuliaan buat saya ada tadi generasi yang dari Kampung Tua berada dalam pembangunan Batam dengan berbisnis sampai ke luar negeri, mengikuti bisnis McDermott, kemudian berada kembali mempertahankan adat istiadat sebagai ketua lembaga adat. Datuk, Yap. kalau kita melihat perjalanan itu, tentu cerita yang Datuk ceritakan tadi macamnya sedap-sedap semua, Datuk. Macam tak ada cerita sedihnya. Tapi kata orang Melayu, tak sedap pula kalau tak ada cerita-cerita yang sedih tu. Apa Datuk rasakan? Apakah sedih pada masa lalu atau sedih karena perubahan masa kini? Nah, kalau bicara sebuah perjalanan kehidupan, memang tidak lepas daripada pasang surutnya sesuatu kehidupan itu sendiri. Nah, itu yang kita bicarakan tadi, hal-hal yang menggembirakan sekali. Hal-hal yang menjadi sesuatu yang saya ingin sampaikan di sini adalah bagaimana proses pembangunan Kota Batam itu sendiri berawal daripada tadinya kampung-kampung, dan sekarang ini kita melihat kampung-kampung itu sudah menjadi town atau kota. Kota baru. Sementara kampung-kampung itu tetap ada, tapi ada bahasanya tak ada. Wujud tapi tak terwujud bahasa analognya. Wah. Apa maksud saya tadi? Berat tu saya nak terjemahkan dari kalimat tu. Lebih mudah saya menerjemahkan selerino up tadi. Contoh soal. Kita melihat Tanyoma yang begitu dekat dengan pembangunan Kota Batam, dengan Kota Batam. Ya, sentral malah. Sentral malah. Bisnis ya Kota Itu Batam. salah satu one of the kampung tua yang berada di Kota Batam yang sebanyak 37 titik kampung tua. Tapi kita lihat sekarang, memang sekarang ada lampu, ada air dan sebagainya, ada jalan. Tapi tahukah Adinda bahwa jalan dan lampu itu adalah merupakan sesuatu hal yang dibuat momen yang memang waktu itu sesuatu hal dipaksakan. Dipaksakan maksudnya Datuk? Maksudnya waktu dulu kan tak ada jalan, tak ada air. Kita turun ramai-ramai ke jalan. Oh, setelah berteriak baru orang menoleh. Nah, itu salah satu kan. Dan sampai sekarang juga Kampung Tua ini memang alhamdulillah lah sudah 3, 4 sudah 7 kampung lah. InsyaAllah lah mudah-mudahan ke depan nanti pemerintah dan seluruh pihak terkait akan terwujudlah sebanyak 37 kampung itu. Tapi ini proses yang tentunya memerlukan waktu, memerlukan pemikiran, memerlukan sebagainya. Datuk, Tapi, kononnya Batam itu dulunya ada ganti rugi terhadap lahan-lahan yang diambil otorita Batam. Dan apakah Datuk tahu bahwa itu terjadi? Saya bukan tahu lagi, saya adalah merupakan pelaku daripada hal tersebut, pelaku sejarah. Contohnya mengawali tadi bicarakan tadi, mulai dari Batu Ampar, tadi pembangunan Batu Ampar, itu ada lahan orang tua saya, sebanyak kira belasan pohon kelapa lah gitu.
Waktu itu dihargakan satu batang kelapa Rp6.000. Tanah Rp10.000. Kira-kira kalau sekarang duitnya berapa tuh? 6.000 kira-kira berapa? Kita hitung dolar Singapura dulu. RM1. RM1 apa? RM2 lah. Dulu. Duit sekarang RM2 lah. $2. Berarti 20.000. $20.000. Nah sekarang. Kemudian ada lagi lahan saya di Bukit Mas sini. Itu ada sekian 2 hektar. Itu getah orang tua saya dibiaya atau diganti rugi sebanyak RM4.000. Kemudian tanah RM10 per meter. Itulah pengalaman-pengalaman yang telah saya lalui. Datuk, dan itu tidak termasuk yang dihuni oleh masyarakat Tanjung Uma. Kebetulan waktu itu kebun dan lahan kami itu berada di luar kampung Tanjung Uma. Berarti istilahnya Tanjung Uma tidak pernah diganti rugi. Belum pernah sama sekali diganti rugi. Tapi pernahkah terpikirkan pada saat itu sebagai orang Tanjung Uma ingin mensertifikatkan tanahnya? Nah, kemudian dalam proses perjalanan itu sendiri, kami melihat ke belakang, melihat ke depan, melihat ke samping, melihat ke kanan. Kenapa kita yang berada di Batam ini sepertinya terlupakan? Terlupakan dalam arti kenapa hak dan kewajiban kita ini tak sama dengan kawan-kawan saudara-saudara kita yang berada di luar Batam, Kampung Tua. Resign dari bukan resign, habis masa jabatan dari Lembaga Adat Melayu. Datuk menjadi ketua RKWB. RKWB itu apa, Datuk? Rumpun Khazanah Warisan Batam. Apa yang mau diwariskan? Nah, itulah. Karena macam mana pun kita tahu bahwa Batam ini, kampung-kampung tua berada di kota Batam ini, itu semenjak sebelum tahun 1824. Kita tahu kan, Traktat London itu 1824. Itu sudah dibagi-bagikan. Belanda mendapatkan kita sini, kemudian Inggris di Malaysia. Itu kampung tua sudah ada. Contohnya, yaitu Nongsa. Kan Nong Isa di situ. Ya, di situ berarti secara tidak langsung itu fakta menunjukkan bahwa kampung tua ini sudah berada ratusan tahun yang lalu. Berarti RKWB inilah yang dimunculkan sebagai organisasi atau perkumpulan yang ikut sekarang ini prihatin terhadap kampung-kampung tua. Betul sekali. Dan kita berterima kasihlah kepada Datuk Nyak Kadir yang menganunciasi bahwa SK 105 tahun 2004. Ya. Bertolak dari situlah kita RKWB ini menjadikan itu sebagai ikatan untuk direalisasikan, diwujudkan. Perjalanan masih panjang, Datuk. Sungguh panjang. Dan Datuk tentu tetap bersemangat. InsyaAllah. Nah, yang saya nak tanyakan, apa yang dapat Datuk ceritakan kepada generasi-generasi yang sekarang dan yang akan datang tentang semangat itu, semangat orang-orang tempatan, semangat orang kampung tua, semangat orang-orang Melayu? Ya, inilah saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan insyaAllah ke depan nanti kepada generasi-generasi saya, anak dan cucu saya, mudah-mudahan ini menjadikan suatu motivasi. Apa yang saya lakukan ini dari awal sampai saat ini mengenai kampung tua, dan kemudian juga bagaimana saya berkecimpung di lembaga adat. Dan saya tidak di lembaga adat juga, saya di BP4, Badan Penasihatan Perkawinan Kota Batam, dan kemudian juga saya di DDI, Dewan Dakwah Islam Indonesia, sebagai Dewan Penasihat. Nah, saya ingin mengatakan demikian ini. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah terbaik. Guru terbaik. Memang kita perlu pendidikan. Perlu pendidikan sekali. Untuk itulah saya kira pendidikan sangat penting, karena saya waktu itu adalah waktu itu sangat terbatas, ekonomi dan sebagainya, sehingga pendidikan saya waktu itu sangat terbatas. Tapi motivasi itu perlu ditanamkan dalam hati, karena sesuatu itu berawal dari hati. Kalau ingin sesuatu, kita harus kejar dengan semangat, dengan ketakwaan, dengan niat, insya Allah akan terwujud. Saya ingin mengkoreksi bahwa
pendidikan Datuk pada tahun itu dengan SGA itu dah pendidikan tinggi Datuk. Tak mudah orang sampai SGA itu. Kalau sekarang bolehlah orang bilang S2. Tapi SGA kalau dulu kayaknya setara S2 juga sekarang itu. Karena tidak semua orang sampai di situ. Saya akan melanjutkan sedikit Datuk. Kita sekarang bercerita tentang budaya Melayu. Bagaimana pandangan Datuk dari Kampung Tua dan melihat gemerlap Batam yang sekarang ini dianggap kota milenial mungkin. Dari itu apa yang dapat Datuk bayangkan dengan perkembangan kebudayaan Melayu kita? Nah, saya mengharapkan ke depan nanti kita maklum bahwa lembaga adat lain merupakan payung budaya di negeri Batam ini khususnya. Dan saya melihat terobosan-terobosan itu memang sudah kita lakukan, di mana kita harus ada cerminan bahwa di Batam ini ada suatu budaya yang mengakar, yaitu budaya Melayu. Nah, inilah saya harapkan tidak saja di lembaga adat Melayu itu yang terfokus, tapi juga kawan-kawan kita yang berada di kampung-kampung tua. Generasi kita yang berada di kampung tua ini harus benar-benar mengikut jejak orang-orang tua dulu. Misalnya, segala bentuk budaya tradisional, budaya Melayu itu memang harus dipolis demikian rupa. Karena macam manapun kita tak mau kita terbawa arus globalisasi sehingga adat budaya kita akan tergerus oleh hal demikian. Karena ada bahasa mengatakan apa tanda manusia terpuji, adat lembaga dijunjung tinggi. Duduk dan tegak bertongkat budi, adat digendong, syariat dijunjung tinggi. Inilah peribahasa yang kami ingin sampaikan. Ya, dari suara Hardi, kalimat Datuk tadi saya kira harus menjadi perhatian dari semua generasi dan memang kita akan terus memperjuangkan bahwa Melayulah menjadi payung di negeri sendiri. Datuk, di penghujung, Datuk adalah salah satu saksi sejarah dari mana kota Batam dari kampung tua menjadi kota modern. Harapan Datuk terakhir adalah apa yang diharapkan Batam ke depan? Kalau tadi tanya dari kampung tua harapannya, sekarang harapan terhadap Batam yang hari ini menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia. Saya mengharapkan bahwa Batam insya Allah kita mau bersinergi. Mau tidak mau kita penduduk tempatan harus bersinergi dengan maaf cakap kepada kawan-kawan kita yang baru datang ke Batam untuk sama-sama membangun kota Batam itu sendiri. Nah, karena dunia sekarang adalah dunia yang benar-benar terbuka. Siapa yang berkesempatan, dia yang memegang tampuk pimpinan. Nah, untuk inilah marilah kita bersama-sama maju bersama-sama membangun Batam ini bersinergi dengan masyarakat tempatan. Tapi memang ada bahasa mengatakan orang tempatan didudukan selangkah, ditinggikan seranting. Itu peribahasa. Ya. Tapi harusnya orang tempatan harus di-up. Harus di-up. Jangan no up. No up. Datuk, pembicaraan ini adalah pembicaraan yang saya kira sangat bermakna. Dari Tanjung Uma, dari Kampung Tua, dari Batam. Memang disitulah sejarah yang tidak dapat dihapuskan. Dan Datuk alhamdulillah mempunyai peranan besar, baik menjadi pendidik, kemudian menjadi salah satu yang senior bekerja dalam pabrik besar di Batam. Siapa yang tidak kenal McDermott, kemudian sampai melalang ke Australia, balik lagi menjadi pimpinan tertinggi dalam lembaga adat dan sekarang tetap memperjuangkan Kampung Tua. Cerita Datuk adalah cerita yang harus diketahui oleh semua generasi. Oleh karena itu Datuk, tentu cakap dengan Datuk susah nak berakhir, tapi kalau cakap jangan tak cakap harus kita akhiri. Terima kasih Datuk. Cakap jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.